Shalom Clans of Christ. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Judulnya tentang berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ada yang bisa ikutin Cici Sarah? Kita sebutkan judulnya ya. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. 1, 2, 3. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Oke, sebelumnya Cici Sarah mau say sorry dulu nih, karena Cici Sarah tidak dapat join di Zoom minggu ini. Ya, tapi semoga video Cici Sarah ini dapat mewakili kehadiran Cici Sarah di Sunday School minggu ini ya. Oke, kita akan dengarkan ceritanya. Coba yuk anak-anak Clans of Christ, bisa baca yang ada di layar kalian? Ya, kita baca ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Coba suaranya di-unmute dulu. Ayo, Cici Sarah hitung sampai 5. Semuanya harus sudah di-unmute ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita baca ulang ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, di sini dikatakan bertekunlah dalam doa nih adik-adik. Ya, berarti kalian harus rajin dalam berdoanya. Jangan jemu-jemu. Kayak judul yang tadi Cici Sarah bilang, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Oh iya, ayat ini nanti akan jadi ayat hafalan ya, yang harus kalian hafal. Nah, kalian boleh baca ulang ya. Ayatnya ini terdapat dalam Kitab Roma pasal 12 ayat 12. Wah, angka yang sama. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Oke, nanti Cici Sarah akan ulangi ayat hafalannya di bagian akhir. Nah, sekarang kalian pasti sudah siap banget nih. Ya, udah nggak sabar pengen dengerin ceritanya apa sih? Tentang apa sih? Yuk kita dengerin sama-sama. Siapakah Bapak ini? Oh, ternyata dia seorang hakim. Kalian boleh lihat di screen ya, judulnya tentang hakim tak benar. Kira-kira ada apa ya di cerita hakim tak benar? Kok bisa sih hakim tak benar berkaitan dengan berdoa dengan tidak jemu-jemu? Coba kita lihat ceritanya ya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk selalu terus berdoa. Ya, diingat baik-baik ya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk selalu terus berdoa. Lalu Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan. Perumpamaan itu adalah cerita, ya. Cerita agar murid-muridnya tidak boleh mudah menyerah berdoa. Kira-kira cerita tentang apa ya yang Tuhan Yesus mau kasih tahu ke murid-muridnya untuk menjelaskan kalau murid-muridnya tidak boleh kendor doanya, tidak boleh malas doanya, tapi harus selalu terus berdoa. Nah, ceritanya ada seorang hakim yang tidak benar. Kenapa ya dia disebut hakim yang tidak benar? Karena hakim ini tidak takut akan Allah. Berarti dia
jadi hakim tapi hidupannya masih jahat ya di mata Tuhan ya. Ternyata dia tidak menghormati siapapun. Waduh, berarti dia tidak menghormati orang tuanya dong. Padahal firman Tuhan bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan dicontoh ya adik-adik. Ada yang tahu nggak tugas seorang hakim itu apa ya? Nggak ada yang tahu ya? Jadi tugas seorang hakim ini nih, Bapak Hakim ini adalah membantu menyelesaikan masalah antara dua orang ini ya, dua orang dengan adil dan benar. Tuh. Ini hakimnya. Nah, ini orang pertama dan ini orang kedua. Ya, mereka berdua bermusuhan nih, punya masalah. Nah, seharusnya hakim ini nih yang ada di tengah ini harus menyelesaikan masalah dua orang ini dengan adil dan benar. Ya, jadi nggak boleh curang. Lalu di kota itu ada seorang ibu janda. Nah, ibu janda itu berarti seorang istri yang telah kehilangan suaminya, ya. Jadi suaminya sudah tidak ada atau sudah dipanggil Tuhan, ya. Jadi ibunya disebut ibu janda karena tidak memiliki suami lagi. Nah, ibu janda ini sedang mendapatkan masalah adik-adik. Kasihan ya, kira-kira masalahnya ibu janda ini apa ya? Lalu adik-adik, ibu janda ini pergi minta tolong kepada hakim ya untuk menyelesaikan masalahnya karena ada orang yang memusuhinya nih. Ini musuhnya si ibu janda. Nah, ibu janda datang ke Pak Hakim supaya Pak Hakim bisa menyelesaikan masalahnya ibu janda dan musuhnya ini nih. Tapi sayang sekali nih adik-adik, ternyata hakim itu nih, hakim yang ini nih menolak ya atau tidak mau membantu ibu janda itu. Hakim itu menyuruhnya pulang ya. Ibu janda, nih ibu janda pergi sana, pulang ke rumahmu. Aku tidak bisa membantumu, tidak bisa menolongmu untuk menyelesaikan masalahmu dengan orang yang tadi ya, yang tadi yang ada di sini nih ya, musuhnya. Tapi adik-adik akhirnya ya ibu janda ini tidak menyerah walaupun tadi sudah ditolak ya oleh Pak Hakim ya disuruh pulang, disuruh pergi. Nah, tapi kalian lihat nih si ibu jandanya lagi ngapain? Mengetok pintu rumah Pak Hakim. Tok tok tok. Pak Hakim, tok 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 ya. Jadi keesokan siangnya ibu janda pergi kepada hakim untuk meminta pertolongan lagi ya. Ternyata ibu janda ini tidak jemu-jemu ya, minta pertolongan dari Pak Hakim. Tapi adik-adik sangat disayangkan sekali ya, Pak Hakim tetap menolak, tidak mau membantu ibu janda dan menyuruhnya pulang. Ya, kalian boleh lihat gambarnya. Ini ibu janda, dan sana Pak Hakim. Pak Hakimnya nyuruh ibu jandanya pulang. Gimana nih adik-adik nih? Kasihan sekali ya ibu jandanya ya. Pak Hakimnya gimana sih nih? Tahu gak adik-adik? Pada malam harinya ibu janda tidak menyerah ya. Dia tidak jemu-jemu. Dia tetap fighting. Semangat ya, tidak menyerah. Dia datang lagi ke rumahnya Pak Hakim. Nah, malam-malam nih ya. Tuh kalian bisa lihat ya, ada apa? Bulan apa namanya? Ada yang tahu gak ini bulan apa sih namanya nih?
Oh, bulan sabit. Iya. Oke. Jadi pada malam harinya ibu janda ini nih yang kecil nih, gambar kecil nih ya. Nah, ini ibu janda nih. Bukan Cici Sarah ya. Ini gambar ibu janda. Ibu janda itu pergi lagi nih ya kepada Pak Hakim, dan Pak Hakim tetap menolak permintaan ibu janda. Kalau dihitung sudah 3 kali ya ibu janda datengin Pak Hakim. Yang pertama ditolak, yang kedua siangnya ditolak, nah yang ini malamnya ditolak lagi. Kasihan ya. Kukuruyuk sampai udah keesokan harinya, sudah pagi lagi, sudah siang. Ternyata Ibu Hana tidak pantang menyerah juga ya, tidak jemu-jemu untuk mendatangi Pak Hakim. Kalian lihat ya. Kemudian besok siangnya, terus malamnya, ya, firman Tuhan bilang besok siangnya, besok malamnya, dan setiap hari ibu janda itu pergi ke hakim dan Pak Hakim tetap menolak. Wah, berarti sudah berkali-kali ya. Sudah lebih dari 3, 4, 5, dan 6, 7, 8, 9. Mungkin sampai Pak Hakimnya sudah bosen kali ya. Ini yang ketok pintu nih, tok, 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 tok. Pasti si ibu janda nih mau minta tolong nih. Nah, hakim yang tak benar ini ya merasa sangat terganggu karena didatangi ibu janda setiap hari, siang dan malam. Nah, menurut kalian bagaimana? Kira-kira Bapak Hakimnya akan luluh hatinya ya untuk membantu ibu janda atau tidak? Kalau kalian jadi Pak Hakim bagaimana? Didatengin terus sama teman kalian untuk minta tolong ya. Teman kalian minta tolong setiap hari ke kalian. Akhirnya kalian mau nolongin nggak sih? Wah, puji Tuhan banget nih. Akhirnya adik-adik Pak Hakim mau membantu ibu janda agar ibu janda tidak mengganggu dia lagi. Ya. Nah, kalian boleh lihat nih gambarnya nih. Tuh. Akhirnya Pak Hakim membukakan pintu dan membolehkan ibu janda untuk masuk ke dalam rumahnya. Nah, adik-adik, di akhir cerita perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan kepada murid-muridnya, Yesus berkata, Hakim tak benar saja memberi pertolongan, apalagi Allah Bapa di sorga. Karena itu teruslah berdoa. Ini sebuah pelajaran yang sangat menarik ya untuk kita semua ya adik-adik Lens of Christ ya. Supaya kita tidak jemu-jemu dalam berdoa. Seperti ayat Alkitab tadi yang kita baca di awal di Roma 12 ayat 12. Ada yang masih ingat nggak? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Bersukacitalah, titik-titik, titik-titik. Oke, Cici Sarah akan buka lagi ayatnya ya. Nah, ini dia ayat Alkitabnya, adik-adik. Coba dibaca ulang dalam hitungan ketiga. Dibuka dulu suaranya. Ayo, di-unmute dulu. Biar bisa baca bareng-bareng. Ya. Dalam hitungan ketiga ya. Kita baca bareng. Yang kencang suaranya, ya. Biar iblisnya bangun, kaget. Terus pergi, kabur. Karena takut dengerin apa kita baca ayat firman Tuhan. Oke, ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Coba pakai gerakan, bisa nggak? Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayatnya di Roma 12 ayat 12. Coba hafalin dulu. 10 detik ya, Cici Sarah.
tutup ayat Alkitabnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, semoga kalian semua bisa hafal ayat yang tadi Cici Sarah sudah kasih ya. Nah, nanti boleh dites oleh Cici Silvi ya, atau Cici Shirley mungkin ya, satu-satu. Oke, demikianlah cerita Alkitab pada hari ini ya, yang sudah kita pelajari dari cerita perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya tentang seorang hakim yang tak benar. Cerita ini terdapat dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8. Nah, perumpamaan tentang hakim tak benar ini mengajarkan kita untuk tidak jemu-jemu dalam berdoa. Ya, atau bisa dibalik, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Oke deh, sekian cerita firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita bersatu di dalam doa. Let's pray together. Keep holding your fingers and close your eyes. We'll pray together unto the Lord. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu pada pagi hari ini melalui perumpamaan seorang hakim yang tidak benar. Kami belajar dari perumpamaan itu bahwa ada seorang janda yang tidak jemu-jemu datang kepada Pak Hakim untuk meminta pertolongan. Begitu pula juga dengan kami juga mau Tuhan menjadi anak-anak yang tidak jemu-jemu. Dalam berdoa, kami akan rajin dan bertekun dalam doa, seperti ayat Roma 12 ayat 12. Tuhan jadikan anak-anak Clans of Christ anak-anak yang hidup dalam doa, tidak pernah malas berdoa. Dan berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami kekuatan, dan tubuh yang sehat bugar, jauh dari segala macam virus dan sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Bye-bye. God bless you ya. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.